Mari kita sama-sama berzikir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ini. Kemudian insyaallah kita akan membacakan suratul Yasin 3 kali, yang mana pembacaan Yasin pertama niatkan dengan membaca suratul Yasin agar satu, Allah panjangkan usia kita. Kemudian niat yang kedua membaca Yasin yaitu niatkan agar dilimpahkan rezeki. Kemudian niat Yasin yang ketiganya yaitu agar Allah tetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat. Itulah niat membaca Yasin. Dari Yasin pertama, sekali lagi niatkan untuk agar dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat dan taat. Kemudian niat yang kedua membaca suratul Yasin agar Allah limpahkan rezeki. Dan yang terakhirnya Yasin yang ketiga yaitu diniatkan agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat. Sebelum kita membacakan suratul Yasin, mari kita sama-sama bertawasul terlebih dahulu kepada Rasul dan kepada para ulama, para aulia kita dan para saudara-saudari kita, pemilik kita yang telah meninggalkan dunia ini. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila hadrati khulafa'ir rasyidin arba'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali summa Sibani Syarifan al-Hasan wa Husain summa Sitatil Kamal wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'di wa Sa'idi wa Abi Bakr radhiyallahu ta'ala ajma'in. ثم إلى حضرة أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع الأولياء والعلماء والصلحاء قدس الله سرهم ونفعنا المسلمين بهم وبعلومهم وببركتهم وبكرامتهم وببركتهم القرآن. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan ila ruhi, sebutkan orang tua kita atau famili kita yang telah meninggal dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. وخصوصا إلى روحي أرواحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وأشياخنا وأصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا إلى روحي أرواح جميع أهل الكبر من أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من المشرق إلى المغارب وبرزنا وهم ستر عيوبهم رحمهم الله تعالى. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Selamat
Kemudian semoga sampai di sini juga Allah
mempertahankan iman dan Islam kita hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilur rahmanir rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi hurril mayamin summa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati serta saya muliakan segenap asatidz, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jami Al-Mubarak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para pemuda, para pemudi, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah. Pada malam ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di malam nisfu Sya'ban ini begitu sangat luar biasa. Bahkan sejarah kiblat yang tadinya memang awalnya dulu itu tetap ke Ka'bah, setelahnya itu akhirnya kiblatnya langsung pindah ke Palestina, Baitul Muqaddas, namanya Masjid apa? Al-Aqsa. Setelahnya itu, setelah syariat Nabi Muhammad SAW, kembali lagi ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Ini di bulan Sya'ban terjadinya, sehingga banyak sekali hadis-hadis menyatakan, menerangkan tentang keutamaan bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban. Bahkan Imam Syafi'i, madhab kita, ulamanya, para ulama mujtahid, beliau menyatakan di dalam kitab karyanya yang nama kitabnya adalah di jilid ke-1 halaman 509, bahwasanya Imam Syafi'i menyatakan inna doa, sesungguhnya doa, yustajabu, diijabah, fi khamsi layalin, di 5 malam. Jadi ada doa yang diijabah oleh Allah di 5 malam. Apa malam-malamnya? Yang pertama kata Imam Syafi'i, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Jadi malam Jumat baca zikir di rumahnya. Kalau pengen bareng-bareng, datang ke masjid Yasinan. Gantian tuh Yasinan. Malam Jumat ini surat Yasin, malam Jumat berikutnya surat Al-Kahfi, malam Jumat berikutnya Waqiah, malam Jumat berikutnya Al-Muluk. Insya Allah orang yang memohon kepada Allah di malam Jumat bakal dijabah oleh Allah. Kemudian malam yang keduanya yaitu malam Idul Fitri. Jadi malam takbir, ya, selain kita kumpul di rumah, selain kita kumpul di masjid bertakbir, juga minta doa kepada Allah. Ya Allah, saya banyak kesulitan, mudahin ya Allah. Begitu tuh di malam takbir. Kemudian malam yang ketiganya yaitu Idul Adha. Dan yang keempatnya Lailatul Awal min Syahr Rajab. Malam pertama bulan Rajab, dikir minta sama Allah, dikir wirid, kemudian berdoa minta sama Allah, itu bakal dijabah sama Allah. Dan yang keberapa? Yang kelimanya, yang terakhir, yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi totalnya ada berapa? Ada 5. 1 malam
Kurang kompak nih. Ada bakal dapat bunyi kalau kurang kompak. Satu kalau apa? Dua kalau apa? Tiga kalau apa? Empat kalau apa? Malam rojak pertama. Dan yang terakhirnya malam nisfu Sya'ban. Nah, tadi kita berdoa itu baca Yasin 3 kali. Pertama, minta dipanjangin umur. Minta panjang umur itu biar sehat, juga biar untuk tomat. Jangan kita panjang umur, badan kagak sehat, kantong kagak sehat, pusing juga, ruwet dan ruwet. Jadi harus sehat fisik, sehat kantong juga, hati juga sehat. Jadi kita panjang umur itu juga minta disehatkan dalam keadaan mohon kepada Allah. Kemudian juga kita memohon tadi kepada Allah baca Yasin yang kedua, minta diperbanyak rezeki yang halal. Jangan dari hasil yang haram, yang subhat, yang riba, yang segala macam. Jangan tuh, minta rezeki yang halal, yang banyak ya Allah. Jangan aku ya minta Allah. Ya Allah, minta banyakin saya uang ya Allah 10 miliar kecil-kecilnya. Begitu. Jangan malu-malu minta Allah. Kalau minta sama Ustaz Abdul Kholik, jangan 1 miliar, 1 juta. Boro-boro bakal lu katanya. Bakal uang juga ini lagi dipikirin ini. Begitu. Kalau minta Allah ya Allah, minta duit 10 miliar ya Allah, minta duit 20 miliar ya Allah, pasti dijabah. Harus yakin nih, harus yakin. Besok umpamanya tahun depan nih, di 10 tahun depan, kalau nggak dapat juga laporan ke saya. Ini jamaah banyak nih. Ada kali bangsa 500 orang ini yang hadir. Di 10 tahun depan, kalau duit 1 miliar itu kagak dapat, laporan ke saya. Di 10 tahun depan, laporan datang ke rumah, saya tanggung jawab. Serius ini, serius. Ingetin aja di video ini kan, di videonya dimasukin YouTube sama TikTok. Kan main kita artis ini. Jadi begitu tuh. Nah, jadi di 10 tahun depan sampaikan ke saya, saya belum dapat nih 1 miliar itu, ngomong ke saya. Nanti saya beresin semua. Insya Allah. Nah, doa tersebut bakal dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan. Apa catatannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah di jilid ke-1 halaman 509. Maaf tadi dalam kitab Al-Qur'an 135. Kalau Ibnu Majah jilid 1 halaman 509, hadisnya nomor 1395. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu innallaha, sesungguhnya Allah taala la yaqtali'u bi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi ini. Kemudian kata Nabi, fayadhu biru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampuni dosa-dosa makhluknya. Illa, ini pakai istisna nih, huruf istisna. Illa, kecuali apa? 1, limusyrikin, bagi orang yang musyrik, al-musyahidin, dan orang yang berdikari alias berantem, gelut, cekcok. Ini kagak bakalan dijabah oleh Allah nih doa kita. Kalau kita musyrik, kalau ada kemusyrikan, gak bakalan dijabah oleh Allah. Yang keduanya yaitu bertikai, gak bakalan diampuni oleh Allah, gak bakalan dijabah oleh Allah. Makanya malam nisfu Sya'ban nih, sekarang nih nanti nih kelar sholat tarawih, salaman semua, jangan langsung pulang. Satu sama lain minta maaf.
bergaul suka ada salah-salah kata, suka ada salah-salah sikap. Semuanya pada minta maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak, laki, perempuan, pemuda, pemudi, anak-anak. Nanti selesai sholat isya, salaman semua. Minta maaf satu sama lain, maafinnya kalau gue salah. Ntar mau Ramadan, maafin biar sama-sama bersih, biar diterima puasa kita. Ntar Ramadan yang akan datang, biar Allah panjangin usia kita. Begitu, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang meminta maaf tuh, meminta maaf, saling memaafkan. Masalah yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Makanya kan ada nyanyinya tuh. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Begitu. Ampun. Jadi jangan sampai nih kita di malam nisfu Sya'ban ini nggak ada maafan, nggak ada ampunan dari saudara-saudara kita, dari tetangga kita, dari masyarakat kita, dari kawan kita. Dan dibiasakan setiap tahun nisfu Sya'ban kayak begini. Ini cocok juga nih yang mimpinnya sih, luar biasa, pantas. Ingat, ini bisnya bis Agra nih, Agra antara Kampung Rambutan Cikarang, cepet bener hari, luar biasa. Pakai udah, insya Allah menantunya Bapak Haji Ilman kita ini luar biasa. Ya, jadi begitu tuh. Jadi begitu. Kita harus betul-betul membiasakan, melazimkan nisfu Sya'ban ini setiap tahun dan terus juga meminta maaf satu sama lain di malam nisfu Sya'ban, biar Allah ampuni dosa kita, biar doa-doa kita diijabah oleh Allah, insya Allah. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, di Indonesia ini biasa suka mengadakan ruahan. Ini ada yang selentingan tempo hari malam nisfu Sya'ban ada yang dikir bid'ah, kalah dalilnya, hujahnya. Sebab apa? Malam nisfu Sya'ban, keutamaan nisfu Sya'ban dan hadis yang tadi saya sampaikan. Pertama, kata Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah dijelaskan kemuliaan, keutamaan nisfu Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian juga Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekh Ibnu Taimiyah, juga menyatakan demikian. Dan bahkan Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami menyatakan hadisnya hasan dan bagus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, berarti dia mengatakan bid'ah kepada gurunya yang bernama Syekh Nasiruddin Al-Albani. Oleh karenanya yang diamalkan kita di Indonesia, insya Allah semua sesuai sunnah. Alhamdulillah. Nah sekarang kita beralih ke ruwahan. Bagaimana ruwahan itu? Tentu. Nah, ruwahan ini dari wazan fi'il sulasi. Ala yuba'ilu taf'ilan tafrihan. Kemudian rawaha yurawi, rawaha dari masdar. Artinya apa? Harus diingat nih. Rawahan artinya ada 6. Rawahan artinya ada berapa, Bu? Bu? Ada berapa? 6. Satu arti rawahan yaitu menyegarkan. Yang kedua arti rawahan adalah menenangkan. Kemudian arti yang ketiganya rawahan adalah menyenangkan, yaitu menjaga
meramaikan. Itu arti rewahan. Satu-satu kita kupas. Ini bisa jadi tesisnya kalau orang yang mentelaah. Satu, mana rewahan? Yang pertama adalah menyegarkan. Di Indonesia, kalau mau menjelang Ramadan, itu suka datang ke kuburan, bersihin kuburan, makan saudaranya, keluarganya, orang tuanya yang masih balak tuh, banyak kerupuk, dipotongin, bukan dibabat, dipotong, dipangkas. Kemudian disiram pakai air, disunah tuh. Kalau di kita pakai airnya air apa? Air mawar, biar wangi. Nah, berhubung di sini nggak ada pohon korma, dikiaskan ke pohon korma. Jadi jangan dikata tasaku, disiram, dipanjang lagi ceritanya nih. Disiram pakai bunga. Akhirnya itu kuburan jadi segar. Makanya orang kita nyebutnya apa? Nyekar. Nyekar itu dari kata menyegarkan, menyiram, merapihkan, membersihkan kuburan. Selesai itu, kalau mau Ramadan nih, zaman dulu nih, zaman dulu saya nih, di sini mudah semua Ramadan. Amin gitu Pak yang tua, amin gitu. Zaman dulu pakai pohon padi udah kering, dibakar, pakai keramas. Sampai sekarang di daerah Jawa, daerah Sunda suka malam kekali tuh pada mati. Daerah Sumatera juga begitu, daerah Kalimantan, Pontianak ada juga begitu. Kalau mau menyambut bulan Ramadan pada mati, entar malamnya pada terawih. Itu dari zaman dulu di Nusantara, di Indonesia seperti itu. Makanya terapkan bersih-bersih masjid, mau menyambut bulan Ramadan, itu juga namanya menyegarkan. Maka nanti nih pas ada acara di sini kerja bakti, pada hadir bersih-bersih masjid buat kita terawih. Itu maknanya daripada menyegarkan atau makna rewahan yang pertama. Mana keterangannya? Mana dalilnya? Kalimat menyegarkan ini yaitu di dalam beberapa hadis, di banyak hadisnya. Kalau saya utarakan semua, ini panjang. Kalau pengen lebih jelas dan lebih lengkapnya, insya Allah nanti hari Ahad tawakupan pengajian hari Ahad lusa tuh. Pada hadir habis sholat subuh. Nanti saya terangkan semua keterangan dan dalilnya lebih lengkap. Selanjutnya, mana yang keduanya yaitu menenangkan. Makanya orang yang rewahan itu ditenangkan dengan apa? Dengan berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi yang menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita, yaitu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi kita udah seger, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mau bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baqi. Nah itu hadisnya tuh di Sunan At-Tirmidzi ada. Kemudian setelahnya berziarah tadi menenangkan, baca zikir, baca wirid, tadi baca yasin. Terus kalau kita mau rewahan di rumahnya, undang ustaz, undang jamaah masjid, atau undang tetangga. Kali itu punya duit 200.000, undang aja tetangga 3 orang, 4 orang, panggil ustaz, beliin nasi padang paketan yang 10.000, ya nggak? Dapat tuh 5 bungkus, cepetnya bakal ustaz dah, ya kan? Ustaz masjid, bukan buat saya, bukan mahal bayar saya. Baik-baik nanya apa kan? Ustaz masjid, ya kan? Kasih amplopin masuk 100.000, 50.000 bakal beli aqua, ya kan? Sama gorengan 20.000, beres 200.000. Ngedoain bakal orang tua kita yang dalam kubur sono. Kalau kita nggak bisa pulang kampung mau nyekar, jadi undang aja udah 3 orang 4 orang, jadi beres. Kemudian
Kemudian selesainya itu, setelahnya kita berzikir mengingat Allah, makna yang ketiga adalah menyenangkan. Jadi mau bulan Ramadan jangan pada apek-apekan. Makanya tadi saya bilang, selesai ini nanti sholat isya langsung pada minta maaf. Terus datang ke rumah, jangan ada kata lagi ruwet. Kenapa? Kita harus benar-benar senang akan menyambut bulan Ramadan. Makanya hadisnya apa? Man fariha biduhu di Ramadan haramallahu jasadahu ala nirah. Orang yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya ke dalam api neraka. Insya Allah. Itu bagi orang yang kagak bocor. Bukan ini minggu lagi mau lebaran, 4 hari lagi mau lebaran, 3 hari pulang kampung, tengah-tengah jalan akhirnya kehausan, habis dibatalkan. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, namanya lagi safar perjalanan. Cuma yang jadi masalah sebetulnya kan begini, kalau di pertengahan jalan kemudian kita haus dahaga, udah minum, batalin, bocorin karena dahaganya tuh, minum blok, beres minum, lanjut lagi jalan. Ini mah bukan, berhenti ke rest area, nyari nasi kapau, masuk buka hordeng, kakinya kelihatan, kepalanya, badannya nggak kelihatan. Akhirnya setelahnya itu, habis beres minum, udah makan nasi kapau, habis pegang nasi kapau, dihantam lagi sama kopi. Itu mas sengaja, udah begitu keluarin rokok lagi, kayak sengaja pengen buka siang hari di bodong-bodong, kayak begitu. Jadi parihan duhul Ramadan haram Allah jasadahu itu bagi orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam berpuasanya. Kemudian yang keempatnya yaitu menjamu. Menjamu apa? Menjamu tamu, menjamu saudara kita nih ketika ruangan. Kenapa? Ada hadisnya. Apa hadisnya? Di dalam kitab Sahih Muslim di jilid ke-1 halaman 49 di hadis nomor 47 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kemudian Falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbicara yang baik atau lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Makanya di mumpung di Sya'ban sebelum Ramadan, senengin tetangganya. Habis ini minta maaf, ntar besok saling maaf-maafin. Zaman dulu Pak, di Betawi, di Sunda, itu kalau mau Ramadan biasanya itu suka antar-antar makanan tetangga sama tetangga. Kalau mau Idul Fitri, malamnya takbir, sorenya pada antar-antaran tuker-tukeran makanan. Biasain tuh di kita, begitu lagi hidupin lagi. Insya Allah kampung kita bisa jadi berkah. Nah, itu hadisnya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Dan makna kita beresin aja. Jadi nanti langsung setelah selesai azan langsung iqamah, kita langsung sholat. Kebetulan juga saya habis isya ini langsung Kalisari ada ceramah lagi. Nah, kemudian makna Ramadan, makna ruahan yang kelimanya yaitu apa tadi? Menghibur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabul amal, yang paling dicintai amal-amal perbuatan ilallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu idkhalus sururi ala muslim, membahagiakan, menghibur, menggembirakan saudaranya yang muslim. Kemudian yang terakhir yaitu meramaikan
alhamdulillah ini susah rame luar biasa. Ini berdasarkan juga ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada ketakwaan hati. Ayat ini menerangkan untuk orang yang manasikul haji. Akan tetapi kata ilmu tafsir yaitu al-ibratu teks redaksi, al-ibratu teks atau redaksi lafaz secara umum, al-ibratu umumnya bilafdi bi umumil lafdi la bi khususis sabab, yaitu secara tekstual ini karena umum meskipun khusus buat haji. Tapi yang namanya syiar Islam itulah kebaikan-kebaikan yang akan diraih dan akan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya secara pribadi yang suka nyablak, yang suka ngewak-wak, yang suka bercanda, baik di masjid, di lingkungan, kadang-kadang kalau ketemu namanya karakternya adatnya begini, suka nyablak. Saya Abi Mukhtar beserta keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ada salah-salah kata, ucap, perilaku, sikap yang kurang baik dan kurang berkenan. Sekali lagi kepada saudara-saudari sekalian yang hadir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian pula segenap jamaah atau masyarakat yang ada di lingkungan RT 02 dan seterusnya. Barangkali ada kesalahan saya, insya Allah pada malam ini sudah saya maafkan. Mudah-mudahan semuanya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita dilimpahkan oleh Allah, uang kita dibanyakin oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul hamdin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nabasa insyaallah ta'ala min al-amri nabi rahmatullahi ta'ala karami jazallahu anna sayyidina nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum azan, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jemaah infak yang terkumpul pada malam hari 13.000. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas semua yang telah kita limpahkan pada. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Dan nanti setelah sholat kita